Nah, ini teman-teman saya sudah berada di ujung dari baris tambahan, satu baris di atasnya ya. Jadi satu row setelah tadi motif bunganya dibuat sampai dengan ujung, kemudian saya akan naik satu baris lagi dengan double crochet. Ini saya sudah berada di ujungnya, sehingga ini adalah tahap terakhir untuk membuat bunga dengan motif bunganya ya, tiga baris ya. Jadi saya buat 3 baris motif bunganya. Nah, di baris berikutnya sampai dengan bagian atasnya itu saya akan membuat single crochet dengan warna biru yang ini ya teman-teman. Jadi nanti saya akan pakai warna biru untuk bagian atasnya ya. Oleh karena itu saya akan potong dulu bagian warna merahnya ini karena ini sudah selesai ya, dan saya akan sambung dengan yang warna birunya. Jadi di stitch terakhir di sini ya, di double crochet yang terakhir ini kita langsung ganti dengan benang yang baru. Ya. Oke. Saya langsung ganti dengan warna biru. Nah, gitu. Sip. Dan langsung saya slip stitch di sini. Di bagian double crochet pertama. Dan yang merah serta yang biru ini, benang sisa-sisanya ini akan saya sembunyikan di bagian bawah dari single crochet yang mau saya buat ya. Jadi ini adalah single crochet pertama. Kemudian saya lanjutkan dengan single crochet yang kedua dan single crochet yang berikutnya. Jadi ini saya akan lanjutkan dengan membuat single crochet. Ya, jadi yang merahnya taruh di bawah, yang biru sedikit ini nanti buat di baris berikutnya nggak apa-apa, biar nggak terlalu tebal. Ya, jadi tiap stitch ini, setiap double crochet yang ada di bawahnya, atasnya kita buatkan dengan single crochet. Seperti ini. Saya sudah membuat alasnya ukuran 13 kali 20 cm. Ya. Ya, jadi ini setiap stitch diisi dengan satu single crochet sampai dengan ujung sini nanti teman-teman ya, sampai dengan ujung sini. Kemudian dilanjutkan naik ke sini sampai dengan tinggi yang kita inginkan. Nanti kita ketemu di ujung sini ya, karena di sini nggak akan pakai slip stitch ya, tapi akan langsung naik, dan ini kita bisa sembunyikan di atasnya. Oke ya, nanti kita lanjut di sini ya teman-teman ya. Ini saya udah ada di ujung teman-teman, jadi langsung tidak ada slip stitch. Kalau untuk bagian ini ya, saya akan membuat single crochet yang melingkar. Jadi langsung aja kita naik ke single crochet yang pertama dan kita lanjutkan ke single crochet berikutnya. Dan ini bagian yang tadi tersisa ini kita bisa sembunyikan di single crochet yang baris kedua ini. Ya, jadi di sini saya akan sembunyikan single crochet yang sisa ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, silakan dilanjutkan untuk membuat single crochet berkeliling dari row kedua dan seterusnya ini. Teman-teman tinggal lanjutkan aja sampai tinggi yang teman-teman inginkan ya. Jadi tasnya baru segini, kemungkinan segini ya tasnya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dan kita akan ketemu di pada saat akan membuat lubang untuk tali serutnya. Oke, silakan dilanjutkan. Nah, teman-teman, ini saya sudah membuat single crochet ya, berkeliling ya, dari mulai terakhir kali kita menggunakan warna benang merah marun ini, kita membuat single crochet berkeliling terus memutar ya, sepanjang 13 baris. Ini saya membuat 13 baris teman-teman, dan satu barisnya itu setelah saya jumlahnya 144 single crochet. Nah, di baris berikutnya saya akan membuat double crochet satu baris ya teman-teman, tetapi di bagian-bagian tertentunya ini ada lubang-lubangnya untuk nanti memasukkan tali serutnya ya. Ini saya sudah ada di penanda rajut saya,
dan saya akan membuat satu double crochet di sini langsung ya. Jadi di tahap awal ini saya buat dulu 6 double crochet teman-teman. Saya buat 6, 2, kemudian tambahkan satu rantai ya, 1 2 3 4 5 6, tambahkan satu rantai, kemudian kita lompat satu stitch dan kita mulai membuat double crochet di stitch berikutnya sebanyak 12. Kemudian satu rantai, kita lompat satu, kita buat lagi 12 double crochet. Kemudian tambahkan satu rantai, kemudian kita lompat satu di sini ya teman-teman. Kita buat double crochet sebanyak 8. Saya ulangin lagi ya teman-teman ya. Jadi dari pertama kali penanda rajut ini kita buat 6 dulu ya, double crochet, kemudian skip kasih rantai 1, skip 1 buat 12 double crochet, kasih rantai 1, skip 1 ya, di bawahnya buat lagi 12 double crochet, kemudian tambahkan satu rantai, skip 1. Nah, di sini kita buat 8, kemudian satu rantai, kemudian kita skip 1, kita buat di sini 14 double crochet ya. Kemudian satu rantai, kemudian kita buat lagi di sini 8 lagi teman-teman. 8 lagi double crochet ya di depannya setelah kita lompat satu. Lalu kita buat satu rantai, kemudian kita mulai membuat 12 double crochet ya. Jangan lupa dilompat satu untuk lubangnya. Jadi kita buat 12 double crochet sampai sini, kemudian satu rantai, skip 1, 12 double crochet lagi, skip satu rantai ya, satu rantai kemudian skip 1, 12 double crochet lagi. Baru kita mengulang tahapan yang ini. Nah, ini sudah 12 rantai ya, 12 double crochet. Jadi di sini, nah ini saya sudah menyelesaikan 12 double crochet ya. Jadi seperti tadi 12 lubang, 12 lubang, 12. Sekarang kita buat lubangnya dengan menambahkan satu rantai dan kemudian skip satu. Nah, kita akan mulai membuat 8 lagi seperti tadi, teman-teman, 8 double crochet ke sini ya. Jadi 8 ke sini, kemudian 14 ke sini, 8 lagi ya. 8 satu lubang, 14 satu lubang, kemudian sisanya 6. Karena di sini kita sudah punya 6 di yang pertama ini. Jadi nanti di sini 6 ini akan membuat lubang sehingga jadi 12 seperti yang sisi sebelah sini. Oke ya. Nah, setelah berada di akhir ini ya, akhir penanda rajut saya udah lepasin. Jadi ada 12 juga sama seperti itu. Kemudian kita akan membuat single crochet berkeliling lagi ya, sebanyak 5 baris, kurang lebih 5 baris ya. Jadi langsung saya ganti dengan single crochet. Ini single crochet saya yang pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat single crochet di stitch berikutnya ya. Nah, ketika melewati yang lubang ini,
kita langsung masuk aja ke sini. Ini baru di sini ya, seperti biasa. Jadi pas lubangnya langsung masuk ke lubang sini sehingga terbentuk lubang seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya single crochet seperti biasa. Nah, lakukan membuat single crochet berkeliling ini sepanjang kurang lebih 5 ya teman-teman. Kalau 5 ini kan segini, jadi cukup untuk bagian atas tasnya. Nah, nanti hasil akhirnya kita akan melihat lubang-lubang seperti ini ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita akan memiliki, nah seperti ini ya teman-teman, tuh lubang-lubang yang simetris dengan yang di belakangnya. Ini nggak kelihatan ya. Nah ini ya, ini nanti akan dimasukkan talinya seperti ini ke sini. Oke, kita lanjut dulu teman-teman sampai dengan 5 baris single crochet di atas ini. Nanti kita ketemu lagi setelah selesai. Nah teman-teman, ini saya sudah berada di baris kelima ya dari single crochet yang kita buat terakhir ini. Ini saya sudah mau melewati di penanda rajut saya ya. Berarti ini menunjukkan sudah habis ke baris urutan sesuai dengan garis pertama tadi ya. Tapi ini saya akan lebihkan dulu ya beberapa, paling nggak sampai sini, supaya nanti ketika dilipat dia tidak terlihat ujungnya ya. Jadi saya lebihkan dulu beberapa stitch, mungkin sekitar 10 ya. Intinya sih berada di tengah-tengah yang bagian lubang pinggir. Nah sebentar, nah sini ya, kurang lebih di sini. Nanti saya sudah bisa putus benang, kemudian sisanya kita sembunyikan di bagian belakang dari tasnya. Oke, sampai sini saya sudah bisa putus benang ya. Saya putuskan benangnya di sini, saya lebihkan. Dan sisanya nanti akan saya slip stitch ke sini, kemudian masukkan lagi ke bagian depan ya. Jadi ini masukkan ke sini, kemudian nanti dengan jarum tapestry kita akan ambil ke sini. Kita akan ambil dari sini ya. Nanti saya sembunyikan ke bagian belakang dari tas ini. Oke, jadi tasnya sudah selesai teman-teman. Ini dia hasilnya. Alasnya berbentuk kotak yang cukup lebar, kemudian terdiri dari tiga lantai ya. 3 lantai berbunga-bunga seperti ini, diselingi dengan 1 double crochet. Jadi ini semuanya double crochet. Nah, untuk mempermanis tas ini saya akan menambahkan mute-mute ya di antara tengah-tengah bagian tas ini. Saya sudah mempersiapkan mute-mute berwarna putih ya. Teman-teman kalau punya warna lain, misalkan merah muda, pink gitu ya, ataupun warna biru yang terang boleh. Ini saya kebetulan hanya punya yang putih. Ada sih saya warna ungu tapi kayaknya kurang matching. Nah, ini nanti akan saya pasangkan satu persatu di sini. Ini semuanya ada 54 teman-teman. 54 bunga. Jadi nanti saya akan jahitkan di bagian belakangnya dengan jarum biasa ya, jarum dan benang biasa. Nah, cara menjahitnya seperti biasa aja teman-teman. Saya kasih contoh satu ya mungkin. Jadi nanti teman-teman boleh jahit satu persatu putus atau boleh juga disambungkan ke sini. Jadi boleh satu persatu putus ya. Jadi bikin bunga di sini, bikin motifnya di sini. Saya kasih contoh dulu satu ya. Oke, ini sembarang tapi diusahakan untuk supaya tidak kelihatan benangnya. Makanya pilih warna benang yang
mendekati warnanya ya dengan warna dari badan tasnya. Nah, ini ke sini saya akan masukkan ke sini. Jadi nanti saya masukkan ke sini, kemudian ambil mutenya. Ini mutenya lubangnya kecil banget, jadi saya gunakan benang jahit biasa ya. Kalau menggunakan benang ini masukinnya agak susah, kecuali kalau teman-teman punya mute yang memang lubangnya cukup besar ya. Nah, seperti ini ya. Diusahakan untuk tidak terlihat benangnya. Dan ini kita jahitkannya 2 kali ataupun 3 kali, yang penting kuat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita bisa di sini ikat ya, langsung buatkan simpul matinya. Banyak ranjau ya, kita buatkan simpul matinya. Teman-teman boleh gunting di sini, boleh juga kalau misalkan agak takut ribet ya, teman-teman bisa masukkan ke sini ya, ke bagian belakang sini supaya tidak terlihat. Dan kita akan mulai melanjutkan meronce mutiara-mutiara dari lautan. Mutiara-mutiaranya di bunga berikutnya di sini misalkan ya. Boleh juga digunting, boleh juga disambung ke sini ya. Yang penting kuat ya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali ya. Kalau benangnya cukup kuat 2 kali boleh. Kalau teman-teman mau menambah benangnya beberapa helai sehingga lebih kuat lagi, itu lebih bagus ya. Jadi ini saya kasih mute seperti ini. Kalau takut ketusuk jarinya, pakai alat yang menutupi jarinya itu loh teman-teman. Ada kan ya di toolsnya, ada kit yang buat itu ya, buat alat melindungi jari kita dari tusukan jarum. Kalau saya sih udah kebal. Anggap aja refleksi ya teman-teman, beberapa kali tertusuk. Tapi hati-hati juga ya, jangan sampai darahnya kalau misalkan tertusuk menetes ke kain, ke benangnya ya, atau ke hasil karya kita, tasnya, apalagi kalau warnanya putih. Aduh. Nah, ini udah selesai teman-teman. Seperti ini ya dilakukan pemasangan mute-mutenya sampai dengan semuanya. Nanti saya akan perlihatkan hasil akhirnya sebelum nanti kita membuat talinya ya. Bagaimana kita membuat talinya setelah bunga-bunga ini terpasang semua, saya akan pandu teman-teman untuk membuat talinya. Oke. Baik teman-teman, ini saya sudah menyelesaikan memasang mute-mutenya ya. Jadi mute-mutenya saya pasang di bagian tengah dari bunga-bunganya. Jadi bunga-bunganya ini nanti teman-teman bisa agak tarik-tarik ya, biar nggak terlalu mengkerut. Ini sepanjang tiga baris ya bunganya ini. Ini saya sudah buatkan, sudah tambahkan mute-mutenya ya. Jadi tasnya sudah jadi. Kita tinggal membuat furingnya dan membuat talinya ya. Untuk membuat talinya caranya seperti ini. Sekarang saya akan perlihatkan bagaimana caranya membuat
talinya ya, tali yang dijinjing buat nanti di sini. Ini talinya sebetulnya tali seperti biasa aja, cuma kita akan membuatnya dengan 2 lapis benang ya, benang ininya ya, benang dari yang sama seperti warna badan tasnya ya. Jadi kita akan pakai 2 benang. Satu biasanya sih saya ambil dari ya pinggiran sini, satu lagi saya ambil dari tengah sini. Jadi sekalian aja saya ambil 2 benang ya, dari luar sama dari dalam satu. Oke, cara membuatnya seperti yang pernah saya posting di short story ya teman-teman, ini gampang sekali. Ini karena menggunakan 2 benang, makanya saya menggunakan hakpen dengan ukuran 1 mm lebih besar dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya pakai 2,5, ini yang sekarang pakai 3,5 atau pakai tulip yang nomor 6 ya teman-teman. Jadi seperti biasa saya buat dulu 3 rantai ya, kemudian di rantai yang kedua kita tarik dan kait 1 kali, kemudian di rantai yang pertama juga kita kait 1 kali ya, yang pertama dari ujung slip knotnya. Jadi kita ini ada 3 loops ya di atas hakpen kita, masing-masing ini 2 helai benang. Kemudian kita lepaskan teman-teman, kita lepaskan terlebih dahulu, sisakan 1 loop ya, dan yang 2-nya ini kita tahan. Jadi ini cara membuatnya agak sedikit bersabar ya teman-teman. Jadi nanti kita akan lepaskan dulu, yang 2 ditahan, kemudian kita ambil 1, selesaikan ya, kemudian masukkan lagi ke benang yang kedua, kemudian kita selesaikan lagi, baru kemudian kita ambil benang yang pertama, 2 benang yang pertama. Jadi ini kan 2 lapis ya, jadi kita ambil di loop yang pertama, kemudian kita selesaikan. Nah, jadi kita punya 3 benang lagi di atas hakpen. Jadi ada 3 loop benang di atas hakpen ya teman-teman. Oke ya, jadi ada 3 loop benang di atas hakpen. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita lepaskan dulu 2 ya, benang yang pertama dan benang yang kedua. Kemudian kita tarik benang yang terakhir ini ya, pelan-pelan aja 1 kali. Kemudian masukkan lagi ke benang yang kedua, kemudian kita tarik. Baru kemudian kita masukkan ke benang yang pertama. Ini tadi sempat ketarik, jadi agak ketarik juga ya. Gitu. Jadi di atas sini ada 3 benang lagi, 3 loop lagi, 1, 2, 3. Lepas lagi seperti tadi 2, yang pertama dan yang kedua, atau yang pertama dan yang tengah ini ya. Kemudian kita tarik 1. Nah, nariknya seperti ini aja. Kemudian kita tarik lagi yang kedua, baru kemudian yang pertama. Ya, lepaskan lagi 2. Kemudian kita ambil 1 ya. Kemudian kita ambil lagi yang tengah. Jangan lupa 2 benang ya, 2 helai ya. Kemudian kita ambil yang pinggir sini. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini, kepelintir gini. Makin panjang dia akan melintir teman-teman. Nah, sementara kalau masih pendek mungkin nggak terlihat ya. Tapi kalau sudah panjang dia akan terlihat mulai melintir gitu. Lakukan hal yang sama sampai panjang benangnya, panjang talinya itu ya mencapai kurang lebih 100 cm. Ya, ini saya coba ulangi lagi. Oke, jadi yang 2 ditahan dulu, kemudian baru kita ambil satu-satu. Nah, sehingga di atas loop ini selalu ada 3. Nah, ini sudah membentuk seperti ini. Oke, kita lanjutkan dulu teman-teman sampai dengan panjang 100 cm. Nah, ini saya sudah hampir 100 cm ya. Tadi saya hitung sih 98 apa 99 gitu. Yang jelas ini masih ada masih ada benangnya ya. Jadi saya mau lanjutkan dulu beberapa lagi.
Nah, ini udah selesai teman-teman. Jadi habis itu saya akan langsung semuanya aja dimatikan ya. Seperti ini. Ini tadi barusan saya gunting. Nah, jadi sisanya ini akan kita jadikan untuk nanti Nah, jadi ini udah selesai teman-teman. Nanti tinggal ini dijahitkan dengan ujung sininya ketika benangnya atau talinya sudah masuk ke sini. Jadi nanti masukinnya tuh dari dalam sini ya teman-teman. Karena ini kan bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini akan menjadi nanti dipasang magnet di dalam ya. Sehingga ini bagian tengahnya ini juga berfungsi sebagai talinya nanti. Tali jinjingnya gitu loh. Nah, ini masukin lewat sini. Bagian depan dan belakang bukan bagian dari sambungan ya, bukan merupakan tali yang disambungnya. Jadi sambungan itu harus ada di kiri atau di kanannya. Jadi nanti kita akan menyambung ya di sini teman-teman, dijahitkan di sini nih. Nanti dijahit pakai benang tapestri ya, serapi mungkin sampai tidak ada benjolan seperti ini. Ini contoh aja ya. Jadi kalau misalkan sudah dijahit nanti akan terlihat lebih rapi lagi. Nah, nanti bagian tali tasnya ada di sini. Nah, ini nanti kita akan tutup dengan furing teman-teman sampai sini juga, tapi disisakan untuk lubang sininya aja nanti. Jadi seperti ini teman-teman ya. Dan nanti kita juga akan tambahkan satu lagi tali panjang ya. Ini opsional aja buat teman-teman, buatkan tali panjang di sini dengan pengait ya. Kita gunakan single crochet aja 3 bolak-balik ya. Nanti masukkan langsung ke dalam ringnya, kaitkan ke sini. Oke, itu cara membuat talinya, dan sekarang kita akan perlihatkan bahan-bahan untuk membuat bagian dalamnya, furingnya. Untuk bagian furingnya saya memakai busa ati ya, tipis, ini 2 mm. Ini alasnya itu ukurannya 13 kali 20 cm. Jadi ini persis untuk bagian alas ini teman-teman, 13 kali 20 cm. Nanti ada di bagian bawah. Kemudian tinggi dari tas ini 18 cm. Jadi nanti saya akan paskan dari mulai ujung dasar sini sampai ujung sini, ini 18 cm. Nanti bagian tali ini akan ketutup ya teman-teman, akan ketutup, sehingga nanti kita akan sisakan di sini aja sedikit kiri kanan. Kemudian nanti di kainnya itu kita pasang magnet ya, depan belakang. Kemudian lebar dari tasnya itu ini 33 cm. Jadi dari sini ke sini ini 33 cm ya. Sebelum pakai tali serut ini 33 cm, tinggi 18 cm, alasnya 13 kali 20. Nah, oleh karena itu selain alasnya busa ati, saya juga akan menggunakan kain pelapis seperti ini. Ini ukurannya dari sini ke sini 33 cm. Ini panjangnya berarti kan 18 kali 2 ditambah 13 ya. Ini saya siapkan.
18, 13, 18 lagi gitu ya. Dan kain furingnya ini saya persiapkan juga untuk nanti ukurannya 33 ditambah lagi dengan 2 cm 2 cm berarti 37 cm dikali dengan panjangnya tadi. Panjangnya itu adalah 18 kali 2 36 ditambah 13 36 tambah 13 49 ya, kurang lebih 49 berarti 50 cm. 50 cm atau 51 cm. Ini dua lapis, jadi bagian depan dan belakang. Jadi bagian depannya dan bagian belakangnya. Kemudian dalamnya nanti akan saya tambahkan juga saku bobok ya. Ukurannya 12 cm. Oke, untuk tutorial untuk membuat liningnya tidak diposting hari ini ya, nanti dibuat di video terpisah, tetapi untuk pemasangannya setelah ini selesai nanti akan langsung saya perlihatkan bagaimana cara menjahitnya secara manual di sini. Itu sih gampang aja ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke bagaimana cara memasang kain furingnya. Ini innernya atau bagian furingnya sudah saya jahitkan, teman-teman. Jadi dua lapis ya, depan dan belakang, yang di dalamnya ada kain kanvas kemarin itu ya. Dan besar artinya saya taruh di bawah sini. Jadi di bagian paling bawah sebagai alas tasnya. Nah, kemudian ini seperti ini ya, sudah dijahit. Jadi nanti paling saya lipat seperti ini, saya jahitkan dulu sebentar. Ya, boleh dilem juga. Ini sih yang penting diam aja ya, bagian bawahnya biar tidak geser-geser. Kemudian ini sudah saya tandain bagian tengahnya ya. Jadi ini nanti akan saya simpan untuk bagian sini ya, yaitu kancing magnet ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan pasangkan kancing magnet di sini. Ya, dengan bagian bawah. Bagian bawahnya di sini ya, berarti kan di sini ya teman-teman, ini saya sudah tandai ya, kurang lebih 2 cm atau 3 cm, 2 cm ya, 2 cm bagian tengahnya aja. Nah, di sini tengah-tengah antara resleting ini dengan bagian atasnya, berarti di sini. Nanti kita tinggal bolongin aja bagian yang kita mau pasang di sini ya. Nanti kita pasangin lubang sedikit ya di sini ya, dan di sini ya, untuk memasukkan ininya ke bagian belakang sini ya, sehingga nanti bagian belakang sini sebagai penguncinya. Nah, begini ya. Kemudian kita pasangkan kuncinya. Nah, teman-teman boleh kunci ke dalam ataupun keluar, boleh sama aja. Ya, seperti ini. Ini bagian belakangnya. Kemudian bagian depannya juga sama, kita akan pasang di sini menghadap ke sini, ya. Jadi kita robek dulu sedikit untuk memasukkan kaki-kakinya ini. Ya, boleh dikuatkan lagi dengan tang mungkin ya. Jadi ini sudah selesai, kita punya kancing magnet ya. Nah, kemudian kita langsung pasangkan ke dalam sini dengan bagian resleting ini ada di bagian belakang ya. Nanti kita rapikan, kita paskan. Ini berada di tengah-tengah ya, teman-teman. Ini berada di dalam. Jadi nanti kita akan jelujur di sini, kemudian dilompati khusus untuk bagian sini ya. Jelujur, ini dilompati, jelujur lagi sini gitu kan, dengan jarum seperti biasa ya, dengan cara yang teman-teman bisa. Biasanya sih saya sembunyikan di belakang sini, jadi nggak kelihatan gitu. Pilih benang yang memang warnanya juga senada dengan bagian atas tas kita ya. Ini biar diam kita kasih paku jarum-jarum pentul gitu teman-teman, supaya diam ya. Jadi saya kasih penahan ya dengan jarum-jarum pentul seperti ini, supaya nanti mudah untuk pada saat saya menjelujurnya.
Nah, nanti kita pakai jarum biasa ya, pakai benang warna biru dongker ataupun hitam. Nanti kita mulai jelujur dari sini teman-teman. Jelujur ya, khusus untuk yang bagian tali ini kita akan kasih jarak 7 cm aja, 7 cm. Kemudian ini 1,5 cm kita nggak jahit ya, tapi kita lompat ke sini. Kemudian sekelilingnya kita jelujur lagi sampai ketemu di sini ya, sebaris dengan ini. Seperti tadi 1,5 cm, kemudian 7 cm, kemudian 1,5 meter dan dijulur lagi ya. Oke, nanti saya perlihatkan setelah selesai proses penjahitan secara manual bagian atasnya ya. Nah, ini teman-teman saya sudah pasangkan innernya ya, jadi furingnya sudah saya jahitkan. Ini kebetulan saya membuatnya jahitannya agak berbeda ya, 2 lapis begini, sehingga bagian atasnya ini bersatu dengan benang, kemudian yang ininya bagian yang tambahannya. Nah, ini sudah terpasang semua ya, jadi tidak ada sleting di atas. Bagian pengamannya ada di kancing magnetnya, dan untuk bagian talinya ini tersembunyi di dalam. Jadi teman-teman ketika mau pakai ini ya, sebisa mungkin kita tarik dulu ya di sini gitu kan, dan di sini, sehingga kita bisa kencang tasnya ya. Nah, ini sudah selesai, tasnya sudah jadi, dan tas ini bisa muat banyak ya, handphone, dompet, macam-macam, biasalah kebutuhan ibu-ibu buat acara-acara santai, buat acara ke pesta juga lumayan cantik ya. Dan saya tambahkan juga tali panjang seperti ini ya, barangkali mau dibuat di bahu selempang gitu ya, diselempangkan boleh. Saya buatkan tali seperti ini. Tali ini panjangnya 1 meter. Ini dibuat dengan single crochet 4 bolak-balik ya, single crochet bolak-balik, kemudian kasih keliling ya. Dan untuk membuat tali ini ada tutorialnya tersendiri, teman-teman boleh lihat di sini ya nanti. Dan cara pakainya ini kan kita pakai kait gini ya, jadi bisa kita kaitkan di sini aja, simple aja sih kalau ini ya. Kaitkan di sini satu, di sebelah sini satu, jadi nggak pakai pengait lagi, tapi dari talinya jadi deh udah talinya ya. Dan kalau misalkan pengennya nggak terlihat tali ini juga bisa disembunyikan, kita ikat ke sini, sembunyikan seperti ini, nggak masalah juga ya. Kemudian kita kasih kancing, sudah selesai ya. Mau dibiarkan menggantung seperti ini juga tidak masalah. Oke teman-teman, demikian tutorial cara membuat tas dengan motif bunga-bunga seperti ini. Ini langsung dirajut di sini motifnya ya, kemudian tambahin aksesoris berupa mute-mute seperti ini ya, dan ini cantik sekali. Oke, jangan lupa klik like dan juga komentar, share juga ke teman-teman yang lain supaya mereka juga menonton video seperti yang teman-teman tonton ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu supaya teman-teman bisa ikut menyaksikan video-video tutorial saya yang lainnya. Oke, bersama kami Rajut Bandung, belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.